Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Jaya, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau menebus resep ini, Bu. Baik, resep ini buat Ibu sendiri ya? Iya, Bu, untuk saya sendiri. Kalau boleh tahu ini dan Ibu siapa, umurnya berapa, dan alamatnya di mana? Saya Nyonya M, umur 50 tahun, alamat Jalan Pahlawan. Baik, saya siapkan dulu obatnya ya, Bu. Silahkan menunggu di kursi tunggu, nanti dipanggil kembali ya, Bu. Baik, Bu. Pasien atas nama Nyonya M. Iya, saya, Bu. Bu, maaf sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya sekitar 5-15 menit untuk saya jelaskan tentang obat Ibu? Iya, boleh, Bu. Baik, silakan ikut saya ke ruangan konseling ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk, Bu. Ibu datang dengan siapa? Sendiri atau ada yang temani? Tidak, Bu, saya datang sendiri. Baik, di sini saya lihat Ibu ada diabetes. Kalau dari obatnya, Bu, asma sama eh, kolesterol, hipertensi juga ya, Bu. Tekanan darah Benar, tekanan darahnya tadi berapa, Bu? Waktu cek. apa ini? Aduh, kenapa dia? Resep. 139/90 ya, Bu. Oh iya, Bu, 139/90, Bu. Oh iya. Sebentar ya, Bu. Ibu tidak ada riwayat hipertensi ya, Bu? Tidak pernah kena hipertensi sebelumnya? Tidak, tidak, Bu. Ini pertama kalinya, Bu. Oh iya. Sebentar ya, Bu. Halo. Assalamualaikum, Dok. Saya Jaya, Dok, apoteker yang bertugas hari ini. Saya mau konfirmasi resep, Dok, atas namanya M, umur 50 tahun. Dia diresepkan Ventolin inhaler, insulin pen lantus, terus ada ranitidin, ada simvastatin, amlodipin, kaptopril, sama vitamin B kom, Dok. Ini, Dok, saya lihat dari pasiennya, Dok, ibunya tekanan darahnya 139/90 katanya, Dok. Terus ibunya tidak pernah kena hipertensi sebelumnya, Dok. Ini kalau saran saya sebaiknya ibunya tidak diberikan dulu antihipertensi ya, Dok. Karena kalau tekanan darahnya segini, Dok, masih normal kalau untuk pasien yang ada komorbid atau penyakit-penyertanya, Dok. Oh iya, saya skip saja ya, Dok. Oh iya, iya. Terus ada glibenclamid juga diresepkan, Dok, sama insulin pen, Dok. Di sini juga saya sarankan, Dok, sebaiknya glibenclamidnya tidak usah dipakaikan insulin tunggal saja, Dok. Oh iya, iya. Makasih, Dok. Ada satu lagi, Dok, untuk ranitidin. Di sini saya lihat pasiennya tidak ada riwayat atau indikasi penyakit MAH, Dok. Jadi saran saya di sini untuk histaminnya diganti ke histamin H1 saja, Dok. Iya, takutnya asmanya karena alergi, Dok. Iya, iya. Iya, saya ganti CTM-nya, Dok. Iya, baik, makasih, Dok. Maaf ya, Bu, lama menunggu.
Iya, sudah Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan Ibu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, keseharian Ibu seperti apa? Kerja atau ibu rumah tangga? Kebetulan saya bekerja kantoran, Bu. Karena jarak kantor agak jauh, jadi setiap hari saya pulang pergi naik motor. Nah, baik, di keluarga Ibu ada yang juga terkena asma ya, Bu? Ibu? Ada, Bu. Dulu ayah saya pernah terkena asma. Oh, iya. Kalau di rumah Ibu ada anggota keluarga Ibu yang merokok, Bu? Suami saya perokok aktif, Bu. Setiap hari pasti merokok. Baik. Ibu sendiri punya riwayat alergi ya, Bu? Iya, Bu. Saya alergi seafood, Bu. Saran saya sebaiknya Ibu jangan mengonsumsi seafood dulu ya, Bu. Iya, Bu. Saya sudah mulai menghindari makan seafood ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, biasanya sesaknya itu munculnya saat kapan, Bu? Kalau saya lagi mengendarai motor gitu, Bu. Terus kalau di rumah juga kadang-kadang pas lagi bersih-bersih rumah gitu, Bu. Oke, baik. Sekarang saya mau jelaskan tentang resepnya ya, Bu. Dokter tadi bilang apa tentang obat Ibu? Dokter hanya bilang, saya dikasih obat ini untuk mengatasi sesak nafas saya. Obat diabetes dan obat kolesterol, Bu. Baik. Lalu apakah dokternya menjelaskan tentang penggunaan obatnya, Bu? Iya, insulin halernya ini 1 kali sehari dihisap melalui mulut. Terus ada obat insulin disuntikan 1 kali sehari pada malam hari. Dan obat minumnya masing-masing diminumnya berbeda-beda, Bu. Jadi saya lupa. Oh iya. Dokternya bilang apa tadi, Bu, tentang efek yang akan muncul setelah pengobatan atau harapannya setelah menggunakan obat ini apa, Bu? Dokter cuma bilang harapannya supaya sesak nafas saya bisa teratasi, glukosa darah dan kolesterolnya terkontrol, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan obat insulin pen ini, Bu, atau anti kolesterol, inhaler ini sama eh, obat CTM ini, Bu. Kalau insulin pen dan obat anti kolesterolnya sudah biasa saya gunakan, Bu. Oh iya, baik. Untuk penggunaan obatnya saya jelaskan satu persatu ya, Bu. Di sini, tapi sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dulu tentang asma, Bu. Jadi asma itu terjadi karena adanya peradangan di saluran nafas ibu, sehingga terdapat penyempitan di saluran nafas ibu. Peradangan itu akan muncul kalau ada pemicunya, Bu, kayak alergi debu, alergi asap rokok, dan lain-lain ya, Bu. Biasanya gejalanya itu muncul seperti sesak napas, sama ada bunyi mengi saat bernafas, Bu. Nah, di sini Ibu diresepkan dokter ada Ventolin inhaler untuk meringankan sesak napas Ibu. CTM sebagai anti alergi, Bu. Diminumnya 3 kali sehari CTM-nya ya, Bu. Ventolinnya digunakan saat ada serangan sesak saja, Bu. CTM ini ada efek mengantuknya, Bu. Jadi, saya sarankan Ibu jangan dulu mengendarai motor ya, Bu, saat mengonsumsi obat ini. Ibu juga diberikan vitamin B-kom 1 kali sehari, simvastatin untuk kolesterolnya, Bu, diminumnya 1 kali sehari pada malam hari. Di sini juga Ibu diberikan insulin pen. Insulin pen kan pennya kan Ibu sudah biasa gunakan ya, Bu. Jadi Ibu gunakan seperti biasa, Bu. Tapi di sini saya tekankan untuk tempat penyuntikannya, Bu. Jangan suntik di satu tempat saja. Bisa kayak hari ini suntiknya di bahu lengan atas sebelah kiri, besok mungkin bisa ganti ke sebelah kanan atau ganti paha paha kanan atau paha kiri atau begitu ya, Bu. Terus juga ada juga
eh, untuk jarumnya itu Bu diganti-ganti ya Bu, jangan pakai jarum itu terus, dia untuk satu kali pakai Bu. Untuk penyimpanan obatnya Bu, Ibu simpan itu di tempat yang kering ya Bu, tidak dikena cahaya matahari langsung. Sama tidak boleh juga di tempat yang bisa dijangkau sama anak kecil ya Bu. Apakah Ibu mengerti tentang obat Ibu tadi? Iya, saya sudah mengerti, Bu. Kalau untuk insulin pennya, Bu, saya sudah biasa gunakan, Bu. Ibu juga yang jelaskan dulu waktu saya pertama gunakan. Oh, iya ya, pantas muka Ibu familiar begitu, tidak asing. Baik, Ibu sekarang saya mau jelaskan cara penggunaan inhaler saja ya Bu. Ini namanya Ventolin inhaler. Biasanya eh, eh, ini digunakan satu kali sehari saat serangan saja. Ini isinya salbutamol ya Bu. Untuk penggunaannya itu, cara penggunaannya itu dikocok dulu ini inhalernya Bu. Terus Ibu tarik napas melalui hidung, dihembuskan melalui mulut. Eh, Setelah itu buka tutup mouthpiece-nya itu. Setelah dibuka, tapi sebelumnya Ibu cuci tangan dulu ya Bu, sebelum menggunakan obat ini. Setelah dibuka itu mouthpiece-nya itu dimasukkan ke dalam mulut, di antara gigi atas dan gigi bawah. Terus digigit mouthpiece-nya Bu. Setelah itu Ibu tarik napas perlahan melalui hidung, ditahan, ditahan selama 5 sampai 10 detik Bu. Nah, kemudian sebelum Ibu mengeluarkan nafas, keluarkan dulu mouthpiece-nya, Bu. Setelah mouthpiece keluar, baru Ibu mengeluarkan nafas ya, Bu, melalui mulut. Setelah gunakan obat ini, Ibu langsung kumur-kumur ya, Bu, supaya tidak tumbuh jamur di rongga mulut Ibu. Setelah itu, Ibu cuci tangan kembali, Bu. Bagaimana, Bu? Sudah jelas apa yang saya jelaskan tentang inhalernya, Bu? Sudah. Baik. Untuk meyakinkan saya, bisa Ibu ulangi apa yang saya jelaskan tadi, Bu? Ibu? Sudah jelas, Bu. Baik, untuk meyakinkan saya, bisa Ibu ulangi apa yang saya jelaskan tadi, Bu? Ya, jadi ini untuk obat minumnya ada CTM 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian vitamin B kompleksnya ini 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Ada juga simvastatin 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Kemudian untuk ini yang inhalernya 1 kali sehari. Caranya pertama itu dikocok dulu. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Buang nafas melalui mulut. Tutup mouthpiece dibuka. Letakkan mouthpiece di gigi atas dan bawah. Terus digigit. Pegang inhaler tegak lurus. Terus mulutnya ditutup. Saat bernapas, perlahan-lahan melalui mulut. Tekan bagian atas inhaler dengan jari telunjuk. Tahan nafas selama 5-10 detik. Sebelum membuang nafas, lepaskan inhaler dari mulut. Kemudian berkumur. Tidak lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan inhaler. Benar kan, Bu? Ya, benar sekali, Bu. Kalau Ibu susah dalam mengingat waktu minum obat, Bu, ini di sini saya sarankan Ibu pasang alarm di HP Ibu, atau Ibu juga bisa minta tolong di anggota keluarga yang lain kayak anak atau suami untuk mengingatkan waktu minum obat Ibu ya, Bu. Di sini juga saya akan berikan brosur tentang penggunaan inhaler Ibu supaya bisa Ibu baca-baca di rumah ya, Bu. Iya, baik, Bu. Baik, untuk mencegah asma Ibu kambuh, Ibu bisa menghindari pemicunya, Bu. Kalau misalkan
eh, ada asap rokok, itu Ibu hindari. Ibu tidak boleh dekat-dekat dulu sama orang yang merokok ya Bu. Kayak spray atau sarung bantal, Ibu bisa menggantinya seminggu sekali Bu, supaya di situ tidak bersarang debu. Terus juga Ibu kan ke kantornya naik motor Bu, jadi di sini saya sarankan Ibu pakai masker ya Bu, supaya tidak kambuh lagi asmanya. Untuk diabetes ibu bisa kurangi konsumsi gula Bu, atau ganti gula ibu dengan gula yang aman kayak gula tropicana begitu Bu. Terus ibu juga bisa selang-selingi makan nasi ibu. Biasa kan hari ini makan nasi atau besoknya ibu bisa makan nasi jagung atau makan ubi begitu ya Bu. Terus di sini juga ibu tinggi kolesterolnya. Jadi di sini juga saya sarankan ibu kurangi dulu makanan yang berlemak, ibu kurangi dulu makanan yang mengandung minyak kayak goreng-gorengan begitu Bu. Di sini juga ibu bisa perbanyak makan buah dan makan sayur ya Bu. Ibu juga bisa rutin berolahraga Bu sebaiknya ya. Jalan-jalan santai 5 sampai 30 menit tiap pagi begitu Bu. Oh, gitu ya. Iya, baik, Bu. Saya akan lakukan. Baik Bu. Kalau seumpamanya sudah menggunakan inhaler ini Bu, tapi asma Ibu tidak membaik, eh, saya sarankan untuk langsung hubungi dokter ya Bu. Iya, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu, atau ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan tadi? Sudah jelas, Bu. Oh iya, Ibu ini bisa minta tolong untuk diisi kuesionernya Bu, sekalian tanda tangan di bawah ini. Ini, Bu, sudah diisi. Baik, kalau nanti ada yang ditanyakan Bu, bisa langsung hubungi saya ya Bu, atau langsung ke sini juga boleh. Iya, baik, Bu. Baiklah kalau begitu, ini obat Ibu. Semoga lekas sembuh ya Bu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya Bu.